Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya merekam memakai laptop. HP saya tidak bisa membuat video dikarenakan penyimpan atau RAM yang tidak mencukupi. Eh, Perkenalkan, nama saya Nina Masyah. Di sini saya akan menjelaskan kesalahan ejaan dan diksi yang saya temui di tempat umum. Pertama kali saya akan menjelaskan apa itu ejaan. Ejaan merupakan aturan atau pedoman dalam penulisan berbahasa Indonesia. Dalam KBBI, ejaan adalah cara atau aturan menulis kata-kata dengan huruf. Kata itu telah diatur dengan ejaan yang sesuai dan tepat untuk penulisan dan pengucapannya. Wujud kesalahan ejaan meliputi huruf kapital, huruf miring, singkatan dan akronim, kata depan, gabungan kata, penulisan angka dan bilangan, penggunaan tanda titik, tanda koma, tanda pisah, tanda titik dua, dan tanda titik koma. Yang kedua, saya akan menjelaskan apa itu diksi. Menurut Arifin dan Amran, diksi adalah pemilihan kata yang tepat untuk menyatakan sesuatu yang harus seirama dengan pernyataan tersebut. Kalau menurut Keraf, ada dua pengertian. Yang pertama, diksi mencakup pengertian kata-kata yang akan dipakai untuk menyampaikan suatu gagasan, membentuk pengelompat kata yang tepat dan gaya yang sesuai dalam satu situasi. Kedua, diksi merupakan kemampuan membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna dari gagasan yang ingin disampaikan dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki pendengar atau pembaca. Kesalahan diksi meliputi ketidakbakuan kata, ketidaksesuaian kata, atau ketidakcocokan kata dalam kalimat, atau pemborosan kata yang membuat kalimat itu tidak efektif. Nah, saya akan memperlihatkan kesalahan-kesalahan ejaan dan diksi yang saya temui di muka umum. Nah, kesalahan ejaan pertama yang saya temukan yaitu di mere erafon. Di sini penulisan erafon menggunakan kata kecil semua. Seharusnya pada huruf pertama menggunakan huruf kapital. Dan di bawah kata 300.000 yaitu mampir yuk, seharusnya penulisan yang lebih tepat antara mampir dan yuk menggunakan koma. Karena koma di sini untuk membantu atau memberikan jeda yang membuat kalimat lebih mudah dipahami dan lebih nyaman dibaca. Sedangkan tanda seru sudah betul karena tanda seru digunakan untuk menunjukkan emosi atau penekanan yang kuat. Jadi mampir yuk diartikan sebagai ajakan yang antusias atau bersemangat. Ejaan kedua yang salah yang saya temui yaitu pada penulisan gelar. Derji di sini seharusnya huruf D-nya tidak menggunakan huruf kapital, tetapi menggunakan huruf kecil, karena sudah dari sana ketentuannya. Nah, kesalahan ejaan yang selanjutnya terdapat di karangan bunga gelar Wali Kota Padang. B titik busnya semuanya menggunakan huruf kapital. Itu salah dalam penulisan gelar. Biasanya huruf pertama dari setiap kata digelar menggunakan huruf kapital, sedangkan huruf-huruf lainnya menggunakan huruf kecil. Jadi, dalam hal ini, B titik bus ini, B-nya huruf besar, dan B selanjutnya huruf besar, U dan S-nya seharusnya huruf kecil. Dan setelah nama Wali Kota Padang tidak menggunakan koma. Seharusnya menggunakan koma baru menuliskan gelar. Sedangkan gelar yang MIB-nya sudah betul dan ACC-nya sudah betul. Nah, selanjutnya kesalahan ejaan yang akan saya jelaskan. Anak UNP pasti tahu acara Basongket yang diadakan UNP tahun 2023 kemarin. Ternyata nih spanduk yang dipasang di auditorium masih ada kesalahan ejaan yang terjadi, seperti digelar Prof. DRA Asmar Yulastri MPD PhD. Seharusnya di sini tidak menggunakan huruf kapital semua, tetapi pada spanduk ini menggunakan huruf kapital. Gelar yang benar yaitu huruf kapital hanya di awal, dan setelah gelar MPD seharusnya ada titik baru koma. Sedangkan di sini hanya
titik saja. Misalnya titik, koma, baru PhD. Dan huruf PhD-nya tidak semua kapital, hanya huruf P dan D saja yang huruf kapital, sedangkan H menggunakan huruf kecil. Ejaan gelar yang ada di nama Pak Profesor Jennifer juga salah nih teman-teman. Seharusnya H di sini menggunakan huruf kecil, bukan huruf besar. Nah, selanjutnya kesalahan ejaan spanduk yang terpasang di depan UNP. Ternyata di UNP saya masih banyak menemukan kesalahan-kesalahan ejaan, terutama ejaan terhadap gelar, pada gelar. Di sini terdapat gelar MPD. Seharusnya setelah M ada titik. Tetapi di sini tidak ada dan hanya MPD tanpa ada titik atau koma. Dan di semua nama ini tidak ada koma setelah nama. Seharusnya sebelum gelar harus ada koma setelah nama. Dan di gelar M ini harusnya ada titik di antara M kedua ini. Jadi itulah beberapa kesalahan ejaan yang saya temui di tempat umum. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa kesalahan diksi yang saya temui. Seperti yang kita bahas sebelumnya, kesalahan diksi itu meliputi ketidakbakuan kata, ketidaksesuaian kata, dan keborosan kata yang membuat kalimat tidak efektif. Mungkin di sini saya lebih banyak membahas tentang ketidakbakuan kata, karena itu yang paling banyak saya temui di tempat umum. Kesalahan diksi ini sangat banyak saya jumpai, yaitu pada kata praktek. Praktek bukanlah kata baku dari bahasa Indonesia. Seharusnya kata baku dari bahasa Indonesia praktek adalah praktik. Jadi seharusnya di sini dibuat praktik, bukan praktek. Kesalahan kedua yang saya temui yaitu di Fakultas Ilmu Sosial. Di sini ada palang parkir yang bertuliskan pakir. Pakir bukanlah kata baku dari bahasa Indonesia. Kata baku dari bahasa Indonesia adalah parkir. Seharusnya di sini ada huruf R, bukan parkir seperti ini. Selanjutnya, masih saya temui di Fakultas Ilmu Sosial, yaitu di kantinnya. Di sini terdapat kata catering. Kata catering bukanlah kata baku dalam bahasa Indonesia. Kata catering merupakan kata dalam bahasa Inggris. Kata yang sudah resmi menjadi atau sudah masuk ke dalam KBBI adalah catering. Bedanya huruf catering, huruf awalnya bukan memakai huruf C, tetapi huruf K. Kesalahan diksi selanjutnya yaitu terdapat pada spanduk fotokopi ini. Kesalahan diksi seperti ini banyak saya temui, baik di tempat tinggal saya, tempat sekitaran kos saya, atau sekitaran universitas. Kata seperti ini bukanlah kata ejaan dalam bahasa Indonesia. Ini adalah ejaan dalam kata bahasa Inggris, sehingga kata fotokopi tidak baku. Bentuk kata baku fotokopi dalam bahasa Indonesia seperti ini, bukan seperti dalam spanduk tadi. Kesalahan diksi terakhir. Kesalahan diksi yang terakhir ini terdapat pada palang apotek ini. Banyak orang beranggapan bahwa kata apotek tulisan seperti ini merupakan kata baku dalam bahasa Indonesia, sehingga masih banyak dipakai oleh orang-orang. Padahal apotek ini bukanlah kata baku dari bahasa Indonesia atau dalam KBBI. Kata baku dari apotek adalah apotek. Jadi seharusnya orang-orang memakai kata apotek, bukan di tempat umum. Ternyata masih banyak kesalahan ejaan dan diksi yang saya temui di tempat umum. Maka dari itu, mari kita pastikan untuk menggunakan ejaan dan diksi yang benar di papan mere atau di tempat umum sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Perhatikan lagi ejaan atau kata-kata yang kita gunakan di papan mere atau spanduk-spanduk. Kalau ragu, bisa cek kamus atau sumber-sumber referensi lainnya. Dan pastikan tata bahasa kita benar, kayak penggunaan tanda baca, huruf kapital, dan penempatan kata yang pas. Jangan sampai bikin orang bingung atau nggak ngerti dengan apa yang kita maksud. Nah, pastikan ejaan dan diksi kita cocok dengan konteks pada tempatnya. Misalnya, kalau tempatnya lebih formal, pakai bahasa yang sesuai dengan itu atau pakai bahasa yang baku.
Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.